Kan lagi COVID kayak gini, Ya. dulu pas pertama-tama COVID muncul, orang berharap vaksin dong, jadi biar aman nih. Oh iya. Nah, Waktu awal orang ngarep semua ya. Kapan ngarep, vaksinnya? betul. Kapan vaksinnya jadi? Kapan vaksinnya dikirim? Kapan vaksinnya nyampe ke Indonesia? Sekarang udah ada vaksinnya, mereka jadi takut. Belum tentu semua orang mau divaksin. Biasanya orang takut kenapa sih? Nggak tahu sih Kan katanya. udah digratisin juga ya. Itu dia. Katanya ada orang yang takut karena nanti jadi bikin tambah penyakit baru. Ada komplikasinya. Terus ada yang katanya bisa membesarkan bagian-bagian tubuh. Iya, jempol kaki. Iya. Itu ya bengkak mungkin. Jadi bengkak. Terus ada mungkin memunculkan alergi dan lain-lain. Jadi orang jadi takut lagi, Mek. Oke, terus? Pertanyaannya, kalau kayak gitu di cover nggak sama asuransi? Oh, yang pertama yang pasti ya kalau vaksin itu tidak di cover ya. Proses vaksinnya, Ya pokoknya vaksinasinya ya? Ya beli vaksin nggak di cover. Oke. Ya, Hmm. ya apalagi sekarang Hmm. memang gratis kan. Ya. Nggak ada yang di cover juga. Tapi Oke. intinya vaksin apapun itu tidak di cover. Mau COVID kayak nggak COVID kayak bayi kayak apapun vaksin tidak di cover. Oke. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah Komplikasi karena habis divaksin Habis divaksin. gitu. Nah, di perusahaan-perusahaan tertentu sudah ada kebijakan yang membolehkan. Kebijakan ya. Kebijakan, oke. Ya, bentuknya masih bentuk kebijakan. Hmm. Karena vaksin ini kan baru nih, vaksin COVID kan baru. Hmm. Kalau vaksin-vaksin yang lain Sudah tertulis, tidak ada gitu. bukan tidak ada ya, tapi jarang terjadi komplikasinya yang Oh, dirawat. Ini kan asuransi kan punya statistik lah. Dan kalau Vaksin-vaksin ini kan yang baru kita terima waktu kecil ya berarti Ya. ya. Oke. Kalau ini kan baru, statistiknya belum ada Ya. berapa yang komplikasi. Nah, perusahaan-perusahaan tertentu memberikan kebijakan komplikasi setelah vaksin bisa di cover. Oh, oke juga ya berarti ya sebenarnya. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Oke. Gitu. Tapi intinya buat teman-teman yang sudah divaksin ya kan atau akan divaksin tidak perlu khawatir karena yang sudah punya asuransi punya asuransi di perusahaan-perusahaan tertentu sudah bisa mengcover komplikasinya karena vaksin ini dianggap sudah resmi. Oke. Yang nggak bisa itu kan setahu gua obat-obatan eksperimental Ya, atau pengobatan eksperimental itu tidak bisa di cover, Oke. termasuk komplikasinya. Gitu, jadi kasih obatnya aja udah nggak boleh, apalagi efek sampingnya. Ya, jadi asuransi belum bisa mengcover pengobatan-pengobatan yang masih statusnya eksperimen. Oke. Tapi kan kalau vaksin ini kan sudah keluar ya dari sudah keluar, BPOM sudah mengizinkan untuk keluar. Kecuali lu divaksin sebelumnya, bisa jadi berbeda kasusnya. Oke. Mungkin kalau memang yang kemarin uji coba vaksin itu bisa jadi nggak di cover. Ya, tapi biasanya kalau yang begitu-begitu juga masih ditanggung sama yang bikin eksperimen sih. Betul. Kalau misalnya ini pemerintah ya ditanggung pemerintah. Biasanya seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir sih untuk divaksin. Nanti kalau komplikasi gimana? Karena kalau lu punya asuransi sih beberapa asuransi sudah cover sih gitu. Karena sebenarnya kita juga nggak tahu ini vaksinnya juga baru. Kita juga jangan berpikir yang jelek-jelek dulu lah. Semua orang yang membuat vaksin ini pasti mikir dulu juga kan. Iya. Pasti mereka pakai ilmu-ilmu yang mereka sudah pelajarin nih gitu. Ya untuk itunya sih sudah ada orang yang ahli lah ya yang menentukan itu. Nah, pertanyaannya berarti kita harus punya polisnya sebelum divaksin apa setelah divaksin? Segala sesuatu yang terjadi, yang gejalanya, yang dimulainya sebelum membeli polis, biasanya tidak bisa diganti. Oke, berarti jauh-jauh hari harus sudah issued dulu polisnya. Betul. Jadi kalau misalnya lu divaksin seminggu yang lalu, ya kan, beli vaksin sekarang, terus besok komplikasi baru, ya kan, walaupun biasanya jarang lah, ya kan, komplikasinya udah seminggu gitu. Terus intinya sakit setelah diteliti karena komplikasi vaksin. Ya, maaf itu tidak bisa karena lu punya polis
setelah divaksin. Oh. Komplikasinya setelah punya polis. Ya kan, artinya kan kejadian ini sudah dimulai dari sebelum punya polis. Betul, kecuali punya polis, habis itu divaksin, habis itu ada komplikasi. Walaupun tidak tertulis nih di polis itu di cover apa enggak, kan nggak ada nih. Ya, jadi ya itu tadi, kalau misalnya kasus-kasus seperti ini masuknya ke kebijakan perusahaan asuransi. Berarti kalau namanya kebijakan pasti ada periode waktunya dong, Max. Betul. Jadi nggak mungkin, mungkin setiap perusahaan asuransi beda-beda ya. Ada yang mengcover mungkin cuma sampai pertengahan tahun ini, karena mungkin mereka lagi tes. Ada yang mengcover mungkin sampai akhir tahun ini. Jadi mungkin setiap kebijakan yang diberikan harus benar-benar dilihat dulu nih. Betul. Pasti mungkin ada surat edarannya atau apapun lah. Atau mungkin dari agennya sendiri pasti akan di training terlebih dahulu untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan baru ini. Karena sekali lagi ini kan masa pandemi. Harusnya dari awal juga tidak di cover. Oke, harusnya. Tapi karena perusahaan-perusahaan ini berbaik hati dengan nasabah-nasabahnya yang tercinta, makanya perusahaan-perusahaan ini mengeluarkan kebijakan khusus yang membuat COVID-nya aja di cover, gitu kan. Habis itu vaksin, kalau sampai ada komplikasinya lagi, masih di cover lagi. Jadi, satu yang mesti pastiin, ya kan? Tetap pakai masker. Oh iya. Makanya kita pakai masker. Ya. Satu yang harus dipastikan adalah apakah lu punya produk yang memang mengcover tentang kesehatan. Oke. Itu mesti pastiin dulu. Kedua, pastikan ke perusahaan asuransinya atau ke agentnya atau ke manapun di produk yang lu punya itu, ya kan? Ada nggak kebijakan untuk mengcover komplikasi setelah vaksin? Oke. Mungkin bisa jadi cover COVID-nya tapi belum tentu cover komplikasinya. Oke. Jadi begitu. Ketiga, dicek polisnya aktif atau enggak. Betul. Takutnya, oh iya nih gue udah punya, ternyata udah punyanya lama, ternyata lapse nih. Udah lama juga nggak dibayar. Betul. Polisnya lama nih, udah lama juga nggak dibayar, sama aja. Sama aja bohong. Ya, nah terus yang keempat, yang terakhir, ya kan, dicek lu punya polis atau enggak. Kalau nggak punya polis, mau klaim apa? Komplikasi beneran yang ada.